Pertempuran Saint-Mihiel adalah sebuah pertempuran besar pada Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 15 September 1918 yang melibatkan American Expeditionary Force dan 110.000 pasukan Prancis di bawah komando Jenderal John Pershing dari Amerika Serikat melawan Jerman. Lalu apa penyebab dari pertempuran ini? Mari kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Saint-Mihiel adalah sebuah kota di Meuse di timur Laut Prancis. Setelah perang Prancis-Prusia pada akhir tahun 1870 hingga 1871 berakhir, kota itu tidak lagi dianggap strategis dan Prancis tidak mengembangkan militernya di daerah itu. Namun, semua berubah di awal Perang Dunia Pertama, ketika kota itu berada di dalam medan pertempuran. Pada tahun 1914, komando Jerman ingin mengambil alih Verdun yang membentuk titik kuat di pertahanan Prancis. Jerman pun berupaya menguasai wilayah itu. Upaya pertama yang mereka lakukan adalah pertempuran di Bois-le-Pretre. Dalam pertempuran itu, pertempuran terjadi sangatlah sengit dan Jerman gagal merebut wilayah itu. Setelah itu, Jerman mencoba kembali dan menyerang di pertempuran Vliery. Pada pertempuran itu, Jerman berhasil dan pasukan Jerman merebut Saint-Mihiel dan Fort du Camp des Romains. Setelah berperang, akhirnya Jerman dapat dihentikan di Fort de Troyon di selatan Verdun. Selama perang, pertahanan di garis depan tidaklah banyak berubah di daerah tersebut. Terlepas dari serangan Prancis, pasukan Jerman mampu mempertahankan lokasi strategis ini hingga bulan-bulan terakhir perang. Jenderal John Pershing berpikir bahwa serangan sekutu yang berhasil di wilayah Saint-Mihiel, Metz, dan Verdun akan berdampak signifikan pada tentara Jerman. Sehingga Pershing harus membujuk Marshal Foch untuk mengizinkan serangan Amerika terhadap Jerman. Serangan sekutu terhadap Saint-Mihiel memberikan Amerika Serikat kesempatan untuk menggunakan pasukan mereka di front barat secara besar-besaran. Jenderal John Pershing sangat bersemangat untuk menyerang Jerman, karena pertempuran tersebut merupakan pertempuran pertama kali yang akan dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Meskipun kurang memiliki beberapa keterampilan taktis seperti Prancis dan Inggris, Angkatan Darat pertama Amerika Serikat percaya diri dan yakin bahwa rencana serangan mereka akan berhasil. Pada pertempuran ini, Jenderal Pershing mendapat dukungan dari pasukan tank sekutu. Dan secara agresif, Jenderal George Patton yang terkenal pemberani memimpin pasukannya dari garis depan untuk menghancurkan pasukan Jerman. Patton nih bos, senggol dong. Selain mendapat dukungan dari tank-tank sekutu, pasukan Amerika juga mendapatkan dukungan dari pasukan udara, di mana total pesawat yang diterbangkan mencapai 1.481 pesawat dan menjadikannya sebagai operasi udara yang paling besar. Pada pertempuran, Jerman dalam posisi bertahan. Pada saat itu, pasukan Jerman terdiri dari 8 divisi dan 1 brigade di barisan pertahanan dan sekitar 2 divisi cadangan. Jerman juga sudah mengetahui pasukan Amerika Serikat pasti akan berencana untuk menembus parit dan kemudian maju di sepanjang jaringan jalan logistik musuh. Maka dari itu, sebelum operasi Amerika, Jerman sudah memasang banyak perangkap di parit, hambatan kawat, dan senapan mesin serang.
Selain itu, Jerman juga sudah mengetahui banyak detail tentang kampanye ofensif sekutu yang akan menyerang mereka. Salah satunya dari surat kabar Swiss telah menerbitkan tanggal, waktu, dan durasi persiapan penyerangan tersebut. Namun, tentara Jerman yang ada di wilayah Saint-Mihiel kekurangan pasukan, senjata tempur, dan pemimpin perang yang efektif untuk melancarkan serangan baliknya terhadap sekutu. Dengan serangan sekutu di utara, Jenderal Erich von Ludendorff memutuskan untuk menarik diri dari Saint-Mihiel dan mengkonsolidasikan pasukan mereka di dekat garis Hindenburg. Saat Jerman mundur, disitulah pasukan sekutu menyerang Jerman secara jor-joran, sehingga bisa dikatakan pihak Jerman kelenger-kelenger, ya kan? Walaupun sudah dipersiapkan, mereka tidak siap untuk mempertahankan garis depan. Suatu keuntungan yang dapat dengan cepat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Pada saat pertempuran, Pershing terkejut dengan kemudahan yang mereka dapatkan. Dan dia mengirim perintah kepada komandannya untuk mempercepat gerak maju mereka. Pada pagi hari tanggal 13 September, divisi pertama maju dari timur, bergabung dengan divisi ke-26, bergerak dari barat, dan sebelum malam semua sasaran yang penting telah ditangkap. Kerugian Amerika Serikat berjumlah sekitar 7.000 korban. Sedangkan di pihak Jerman setidaknya kurang lebih 17.500, termasuk 10.000 orang ditangkap. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?